perkenalkan nama saya Virginia Indah Rasu, biasa dipanggil Indah. Nah, dalam video ini saya akan mempresentasikan tentang pengembangan kawasan agrowisata dalam rangka tugas mata kuliah Perencanaan Wilayah Agribisnis, Fakultas Pertanian, Universitas Samratulangi, dengan dosen pengampu Dr. Sherly Gladys Yokom, SP, MSI. Selamat menonton! Yang pertama, saya akan mulai membahas latar belakang. Indonesia merupakan negara agraris dengan posisi geografis khatulistiwa serta kondisi alam, hayati, dan budaya yang menarik dan beragam, di mana semua itu menjadikan Indonesia memiliki potensi besar untuk pengembangan agrowisata. Agrowisata merupakan bentuk pariwisata pedesaan yang sebenarnya berbeda dengan ekowisata. Dalam agrowisata, petani sebagai inovator menawarkan berbagai jenis layanan produk dan agrowisata, sedangkan pada ekowisata, layanan wisata disediakan oleh perusahaan wisata. Hal tersebut dipaparkan oleh Budiasa dan Amrawati pada tahun 2014. Agrowisata bukan lagi jenis pariwisata yang hanya mengandalkan penjualan pengalaman untuk menikmati keindahan alam, namun juga kegiatan pertanian secara keseluruhan seperti bercocok tanam hingga budaya pertanian setempat. Agrowisata telah berkembang di berbagai daerah di Indonesia, salah satunya di Sulawesi Utara. Selanjutnya kita masuk kepada pengertian agrowisata. Agrowisata merupakan terjemahan dari istilah bahasa Inggris agroturism. Agro berarti pertanian dan turis berarti pariwisata atau kepariwisataan. Agrowisata adalah berwisata ke daerah pertanian. Pertanian dalam arti luas mencakup pertanian rakyat, perkebunan, peternakan, dan perikanan. Sesungguhnya, agrowisata merupakan kegiatan yang berupaya mengembangkan sumber daya alam suatu daerah yang memiliki potensi di bidang pertanian untuk dijadikan kawasan wisata. Pengembangan agrowisata itu sendiri adalah pada hakikatnya merupakan upaya terhadap pemanfaatan potensi atraksi wisata pertanian. Berdasarkan surat keputusan bersama antara para Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi dan Menteri Pertanian nomor KM.PW.DOW-MPPT 89 dan nomor 204-KPTS-HK050-4-1989 adalah agrowisata sebagai objek wisata diartikan sebagai suatu bentuk kegiatan yang memanfaatkan usaha pertanian sebagai objek wisata dengan tujuan untuk memperluas pengetahuan, pengalaman rekreasi, dan hubungan usaha di bidang pertanian. Baik, setelah membahas tentang pengertian agrowisata, sekarang saya akan menjelaskan tentang tinjauan agrowisata dari perspektif pertanian. Indonesia merupakan salah satu negara berkembang di dunia yang saat ini sedang meningkatkan pembangunan di segala bidang, mulai dari bidang ekonomi sampai dengan bidang pertanian. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya daerah menjadi pusat aktivitas dan pertumbuhan penduduk. Salah satunya kawasan konsumsi jasa dalam bentuk komoditas wisata pertanian. Pertanian dengan keragaman dan keunikannya menjadi daya tarik kuat sebagai agrowisata. Karena agrowisata merupakan kegiatan perdesaan, termasuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan bertani, mempelajari kebudayaan lokal, menikmati pemandangan dan keragaman rakyat hayati, mempraktikkan pertanian organik dan konvensional, dan memanen buah-buahan serta sayuran tropis. Hal ini telah dipaparkan oleh Ardiansari dan kawan-kawan pada tahun 2015. Salah satu bidang usaha dalam penciptaan pasar yang didasarkan kepada konsep uniqueness adalah usaha wisata agro. Sesuai dengan potensinya, bidang usaha ini belum tergarap secara baik dan dinilai prospektif terhadap salah satu sumber pertumbuhan baru sektor pertanian. Belajar dari kelemahan dan pelaksanaan pembangunan masa lalu, pembangunan pertanian saat ini dan ke depan dilakukan melalui pendekatan pembangunan sistem dan usaha agribisnis. Pembangunan sistem agribisnis dapat diartikan sebagai cara pandang baru dari pembangunan pertanian dengan menekankan kepada 3 hal.
Hal yang pertama yaitu melalui pembangunan agribisnis dengan pendekatan pembangunan pertanian dari pendekatan produksi ke pendekatan yang berdasarkan bisnis atau orientasi kepada bisnis, sehingga pengembangan usaha agribisnis dapat berdaya saing dan berkelanjutan menjadi dasar pertimbangan utama. Nah, hal yang kedua yaitu dalam pembangunan agribisnis, 27 pembangunan pertanian bukan semata pembangunan sektoral, namun juga terkait lintas sektoral. Karena pembangunan pertanian sangat terkait dengan lintas sektoral. Karena juga pembangunan pertanian sangat terkait dan ditentukan oleh agroindustri hilir, agroindustri hulu, dan lembaga jasa penunjang. Hal yang terakhir yaitu pembangunan pertanian bukan sebagai pembangunan parsial, pembangunan komoditas, melainkan sangat terkait dengan pembangunan wilayah, khususnya pedesaan yang berkaitan erat dengan upaya-upaya peningkatan pendapatan masyarakat pertanian. Hal tersebut dipaparkan oleh Suardjoko tahun 2007. Selanjutnya kita akan membahas tentang konsep agrowisata. Elemen-elemen aspek pola pikir yang dapat dikelompokkan dalam pengembangan agrowisata ada 6, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ada kesadaran dari masyarakat setempat tentang potensi yang dimiliki dalam rangka pengembangan agrowisata. Ada sesuatu yang khas yang diperkirakan dapat menarik wisatawan untuk berkunjung ke tempat tersebut. Yang kedua, ada kesepakatan dari masyarakat setempat untuk menerima uluran tangan dari lembaga independen maupun pemerintah dalam kerangka pengembangan potensi tersebut. Yang ketiga, ada inisiatif dari pihak luar, baik itu lembaga independen maupun pemerintah, untuk mendorong masyarakat setempat mengembangkan potensinya dalam rangka konsep berkelanjutan. Yang keempat, ada kesepakatan dengan masyarakat setempat dengan komponen kepariwisataan bahwa potensi agrowisata itu memang relevan untuk dikembangkan. Yang kelima, ada kesepakatan dengan pemerintah setempat untuk membantu pengembangan potensi agrowisata tersebut. Dan yang terakhir, yang keenam, secara tradisional, kawasan itu memang sudah menarik bagi masyarakat setempat dan kalangan wisatawan Nusantara. Dalam pengembangan agrowisata, menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang kepariwisataan, menyatakan tujuan suatu pengembangan pariwisata adalah sebagai berikut. Yang pertama, memperkenalkan, mendayagunakan, melestarikan, dan meningkatkan mutu objek dan daya tarik wisata. Yang kedua, memupuk rasa cinta tanah air dan meningkatkan persahabatan antar bangsa. Yang ketiga, memperluas dan memeratakan kesempatan berusaha dan memperluas lapangan kerja. Yang keempat, mendorong pendayagunaan produk nasional. Menurut Yuti, pada tahun 1997 mengatakan bahwa pengembangan pariwisata pada suatu daerah tujuan wisata memiliki 3 tujuan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pembangunan perekonomian daerah tersebut. Dalam arti, pembangunan kepariwisataan pada suatu daerah tujuan wisata selalu akan diperhitungkan dengan keuntungan dan manfaat bagi rakyat yang banyak. Yang kedua, pengembangan pariwisata juga bersifat non-ekonomis. Kenapa disebut bersifat non-ekonomis? Karena dengan majunya pembangunan dan pengembangan pariwisata di suatu daerah dengan tujuan wisata, maka hasrat dan keinginan masyarakat setempat untuk memelihara semua aset wisata yang ada di daerah itu akan semakin meningkat. Dengan demikian, suasana yang nyaman, bersih, dan aman serta lingkungan yang terpelihara akan memberikan kesenangan dan kepuasan bagi wisatawan yang datang mengunjungi daerah itu. Dan yang ketiga, pengembangan pariwisata pada suatu daerah wisata juga bertujuan untuk menghilangkan kepicikan berpikir, mengurangi salah pengertian, mengenal sikap dan budaya orang lain atau wisatawan, dan dengan kata lain, adanya interaksi antara masyarakat setempat dengan para wisatawan akan membuka mata masyarakat sekitarnya dalam banyak hal. Agrowisata ruang terbuka dapat berupa penataan lahan yang khas dan sesuai dengan kapabilitas dan tipologi lahan yang mendukung suatu sistem usaha tani yang efektif dan berkelanjutan. Komponen utama pengembangan agrowisata ruangan terbuka dapat berupa flora dan fauna yang dibudidayakan maupun yang liar.
Teknologi budidaya dan pasca panen komoditas pertanian yang khas dan menilai sejarah, atraksi budaya pertanian setempat, dan pemandangan alam berlatar belakang pertanian dengan kenyamanan yang dapat dirasakan. Agrowisata ruangan terbuka dapat dilakukan dalam dua versi atau pola, yaitu alami dan buatan. Hal tersebut adalah menurut Ansar pada tahun 2014. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang upaya pengembangan agrowisata. Menurut Suarjoko pada tahun 2007 mengatakan bahwa upaya pengembangan agrowisata secara garis besar mencakup 6 aspek. Yang pertama sumber daya manusia, yang kedua promosi, yang ketiga sumber daya alam dan lingkungan, yang keempat usaha agrowisata bersifat jangka panjang, yang kelima dukungan sarana dan prasarana, dan yang keenam kelembagaan. Yang pertama, saya akan menjelaskan secara singkat tentang sumber daya manusia. Nah, sumber daya manusia mulai dari pengelola sampai kepada masyarakat berperan penting dalam keberhasilan pengembangan agrowisata. Yang kedua, promosi. Kegiatan promosi merupakan kunci dalam mendorong kegiatan agrowisata. Kenapa promosi adalah kegiatan yang paling penting dan kunci dalam mendorong kegiatan agrowisata? Karena tanpa promosi, kita sebagai masyarakat tidak akan mengetahui adanya tempat agrowisata tersebut, tidak akan mengetahui bagaimana indahnya agrowisata tersebut, bagaimana di mana tempat agrowisata tersebut. Nah, promosi ini bisa dilakukan dengan banyak cara, yaitu dengan melalui media sosial, ataupun televisi, iklan, pamflet, baliho-baliho dan secara langsung dari mulut ke mulut oleh masyarakat. Nah, yang ketiga, sumber daya alam dan lingkungan. Sebagai bagian dari usaha pertanian, usaha agrowisata sangat mengandalkan alam dan lingkungan tersebut, mencakup sumber daya objek wisata yang dijual serta lingkungan sekitar termasuk masyarakat. Yang keempat, usaha agrowisata bersifat jangka panjang ini hampir tidak mungkin sebagai usaha jangka pendek. Untuk itu, segala usaha perlu dilakukan dalam perspektif jangka panjang. Yang kelima, dukungan sarana dan prasarana. Kehadiran konsumen atau wisatawan juga ditentukan oleh kemudahan yang diciptakan, mulai dari pelayanan yang baik, kemudahan akomodasi dan transportasi, sampai kepada kesadaran masyarakat sekitar. Upaya menghilangkan hal-hal yang bersifat formal, kaku, dan menciptakan suasana santai serta kesan bersih merupakan aspek penting yang perlu kita ciptakan. Nah, yang terakhir yaitu kelembagaan. Pengembangan agrowisata memerlukan dukungan semua pihak pemerintah, swasta, terutama pengusaha agrowisata, lembaga yang terkait seperti perjalanan wisata, perhotelan dan lainnya, perguruan tinggi, serta masyarakat. Ini juga untuk menunjang mudahnya masyarakat mencapai agrowisata tersebut. Selanjutnya adalah aspek sosial agrowisata. Elemen-elemen aspek sosial yang dapat dikelompokkan dalam pengembangan agrowisata adalah sebagai berikut. Yang pertama, kesepakatan dari masyarakat untuk memberi pengorbanan terhadap lahan yang dimiliki dalam rangka penataan kawasan agrowisata tersebut. Yang kedua, kesepakatan tentang siapa pengelola kegiatan agrowisata itu dan bagaimana struktur organisasinya. Yang ketiga, ada kesepakatan tentang pembagian penerimaan antara pihak biro perjalanan dengan pihak pengelola wisata. Selanjutnya, mempersiapkan berbagai paket kegiatan di kawasan agrowisata itu dan menyepakati biaya yang harus dibayar oleh wisatawan. Yang selanjutnya, mempersiapkan awik-awik atau aturan tertulis tentang apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan masyarakat atau wisatawan di kawasan tersebut. Dan yang terakhir, mempersiapkan masyarakat setempat untuk mampu menjadi pemandu wisata di kawasan agrowisata tersebut. Nah, setelah membahas panjang mulai dari pengertian agrowisata, upaya pengembangan agrowisata, konsep agrowisata, dan aspek-aspek sosial agrowisata tersebut, sekarang saya akan menjelaskan tentang manfaat yang akan kita dapatkan dari adanya agrowisata ini. Nah, menurut Fahrudin dan Tirtawinata pada tahun 1999 mengatakan bahwa bila mana agrowisata ini dikelola secara profesional, agrowisata dapat memberikan manfaat yang cukup luas. Yang pertama adalah meningkatkan konservasi lingkungan, pengembangan, dan pengelolaan agrowisata yang objeknya benar-benar menyatu dengan lingkungan alamnya, harus memperhatikan kelestarian lingkungan, dan sampai pembuatan atau pembangunannya merugikan lingkungan.
Yang kedua, meningkatkan nilai estetika dan keindahan alam lingkungan yang indah, panorama yang memberikan kenyamanan dan tertata rapi akan memberikan nuansa alami yang membuat terpesona orang yang melihatnya. Dari situ orang yang stres atau banyak pikiran setelah melihat indahnya pemandangan dalam kawasan agrowisata tersebut dapat menghilangkan stresnya. Seperti itu. Selanjutnya, memberikan nilai rekreasi wisata. Tidak dapat dipisahkan keberadaannya sebagai sarana rekreasi. Namanya kawasan agrowisata ya, di mana-mana pasti adanya sarana rekreasi untuk menghilangkan penat. Dan yang terakhir, dari manfaat agrowisata yaitu mengembangkan ekonomi masyarakat agrowisata yang dibina secara baik dengan memperhatikan dan mendasarkan kepada kemampuan masyarakat dan memberikan dampak bagi peningkatan ekonomi masyarakat dalam bentuk pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, dan kesempatan berusaha. Nah, berdasarkan yang telah dijelaskan pada sebelumnya, maka saya dapat mengambil kesimpulan bahwa dapat diketahui terdapat potensi yang dapat menunjang pengembangan agrowisata pada kawasan agropolitan, yaitu potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan. Pengembangan kawasan agrowisata dapat dilakukan jika terdapat kesadaran dari masyarakat setempat tentang potensi wisata yang ada di daerah tempat tinggal mereka, dan masyarakat siap menerima uluran tangan atau investasi dari pemerintah maupun perusahaan atau lembaga yang akan membangun daerah kawasan agrowisata tersebut. Serta juga terdapat kesadaran pemerintah maupun lembaga perusahaan swasta lainnya tentang potensi yang ada dalam kawasan tersebut. Dengan begitu, pengembangan agrowisata tersebut akan berjalan dengan baik dan akan meningkatkan perekonomian baik masyarakat setempat ataupun pengelolanya. Seperti itu.